Halo, ini adalah UAS Estetika Humanisme KM 203 dengan judul presentasi Emotional Intelligence yang disusun oleh saya sendiri, Febriani Darmawati, mahasiswi Universitas Siber Asia. Di presentasi kali ini menjelaskan tentang kecerdasan emosi jauh lebih berperan ketimbang IQ atau keahlian dalam menentukan siapa yang akan jadi bintang dalam suatu pekerjaan. Pertama, yang akan dibahas adalah tentang emosional. Apa sih emosional itu? Emosional adalah reaksi umum yang dikeluarkan oleh manusia. Emosional merupakan perwujudan dari emosi. Bisa dibilang emosional adalah sifat yang hadir karena tubuh sedang merespon emosi yang muncul. Emotional intelligence atau kecerdasan emosi, yaitu kemampuan untuk mengenali, memahami, mengendalikan, menata, dan mengekspresikan suatu emosi. Core component of emotional intelligence. Yang pertama ada empati, yang kedua ada social skill, yang ketiga ada self-awareness, yang keempat ada self-regulation, yang kelima ada motivation. Elemen kecerdasan emosional. Yang pertama ada mampu mengenali emosi, kemampuan, kekuatan, kelemahan, dan batasan diri. Yang kedua ada mampu mengontrol emosi dan tindakan dengan baik sehingga jauh dari tindakan impulsif yang merugikan. Masih dalam pembahasan elemen kecerdasan emosional, yang ketiga ada mampu memotivasi dirinya dalam melakukan sesuatu tindakan yang akan datang. Yang keempat ada mampu memahami orang lain secara emosional, peduli dan tulus dalam interaksi sosial. Yang kelima, di dalam elemen kecerdasan emosional adalah mampu bernegosiasi dalam sosial, kemampuan berkomunikasi, dan membangun relasi dalam bersosial. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional
itu ada faktor internal. Faktor internal adalah apa yang ada dalam diri individu yang mempengaruhi kecerdasan emosinya. Faktor internal ini memiliki dua sumber, yaitu segi jasmani dan segi psikologis. Selanjutnya akan membahas tentang faktor internal. Faktor internal ini adalah stimulus dan lingkungan di mana kecerdasan emosi langsung. Faktor internal meliputi yang pertama stimulus itu sendiri, yang kedua lingkungan yang melatar belakangi proses kecerdasan emosi. Di slide ini akan membahas tentang ciri-ciri kecerdasan emosi yang rendah, yaitu yang pertama bertindak mengikuti perasaan tanpa memikirkan akibatnya, pemarah, bertindak agresif, dan tidak sabaran, memiliki tujuan hidup, cita-cita yang tidak jelas, dan mudah putus asa. Selanjutnya, ada ciri-ciri kecerdasan emosi yang tinggi, yaitu mampu mengendalikan perasaan marah, tidak agresif, dan memiliki kesabaran, memikirkan akibat sebelum bertindak, berusaha dan mempunyai daya tahan untuk mencapai tujuan hidupnya, menyadari perasaan diri sendiri dan orang lain, dapat berempati pada orang lain. Dan yang akan kita bahas selanjutnya adalah cara meningkatkan kecerdasan emosi, yaitu yang pertama membaca situasi, yang kedua mendengarkan dan menyimak lawan bicara, yang ketiga siap berkomunikasi, yang keempat tidak takut ditolak, yang kelima mencoba berempati. Masih membahas tentang cara meningkatkan kecerdasan emosi. Yang selanjutnya ada pandai memilih prioritas, siap mental, ungkapkan lewat kata-kata, bersikap rasional, dan fokus terhadap sesuatu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang 3 model kecerdasan emosional. Yang pertama ada ability theory. Teori ini melihat emosi sebagai sumber sesuatu informasi yang berharga, yang membuat seseorang bisa memahami lingkungan serta mengambil hikmah dari sekitarnya. Teori ini intinya mengingatkan bahwa emosi adalah suatu proses yang harus diterima, dipahami, diolah, dan dikelola. Yang kedua ada trait model. Trait model ini adalah bagaimana seseorang menilai dirinya terkait dengan kemampuan perilakunya dalam membuat self-report atau semacam penilaian atas dirinya sendiri. Dan yang ketiga adalah mix model atau model campuran. Teori ini menggabungkan antara konsep sifat serta kemampuan emosional seseorang. Menurut pendapat John Mayer dan Peter Saloveri,
Orang yang cerdas secara emosional terampil dalam 4 bidang, yaitu mengidentifikasi emosi, menggunakan emosi, memahami emosi, dan mengatur emosi. Oke, cukup sekian materi dari saya. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali.